Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata keyakinan-keyakinan klinik yang ada di negeri kita itu sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Bahkan saya mendapatkan video dari channel Dodi Sefriadi. Ternyata mantan Presiden Jokowi itu sebelum jadi presiden itu juga melakukan ritual di Gunung Kawi. Ya, ngeri ya. Coba kita lihat, ini ada video dari channel Dodi Sefriadi. Kalau politikus besar sini siapa aja, Pak? Dulu Pak. Presiden dan presiden. Presiden ya belum jadi presiden ya Pak Jokowi yang sini. Pak Jokowi belum. Sebelum wali kota. Pada saat masih menjadi wali kota ya katanya Pak Jokowi ke sana. Belum jadi presiden, masih mencalonkan wali kota Solo. Waktu mencalonkan jadi wali kota Solo, sempat ke Gunung Kawi. Diwakilkan atau Pak Jokowi Pak Jokowi sendiri. Waktu itu kan istilahnya dia kan sebagai pengusaha mebel ya. Oh iya. Oh, untuk mencari kelancaran usahanya. Oh. Ya, ya. Dan datang berkunjung cuma lihat-lihat atau nggak bawa dupa? Oh, ziarah juga. Bawa dupa sama itu juga tadi. Iya. Setelah berhasil di sini lagi, Pak. Wah, tim suksesnya aja. Datang sini. Oh, ngasih iya. apa tuh, Pak? Lah banyak Pak ini. Jelas tadi ya percakapannya pesulap merah mempertegas apakah kedatangan Pak Jokowi ke sana hanya sekedar berkunjung, tapi kata juru kuncinya enggak, dia datang ke sini memang untuk ya melakukan istilahnya ziarah, tapi kan sebenarnya itu adalah ritual. Ya kita tahu lah bawa dupa itu kan ritual apa tuh. Dan sebenarnya ini videonya panjang ya, banyak nama-nama yang disebutkan di sini, ada nama-nama artis juga, salah satunya Sarawenda. Tuh, yaitu video dari pesulap merah yang direaction oleh channel Dodi Sefriadi. Di sana pesulap merah ngobrol dengan juru kunci Gunung Kawi, dan juru kuncinya mengatakan bahwasanya sebelum menjadi presiden, masih menjadi wali kota, Pak Jokowi itu sering datang ke Gunung Kawi, melakukan ritual-ritual di sana. Ini sangat menyedihkan ya. Masih banyak sekali ternyata orang-orang yang ada di negeri kita ini yang percaya dengan hal-hal seperti itu, hal-hal kesyirikan seperti itu ya. Padahal kalau memang yang seperti itu bisa, harusnya orang itu udah kaya semua gitu loh. Harusnya udah kaya semua. Orang yang datang ke sana harusnya kaya semua. Ya, juru kuncinya apalagi, harusnya juru kuncinya ini lebih kaya dari yang lain ya. Kalau kemudian datang ke sana bukan untuk cari kekayaan tapi untuk supaya karirnya terus berkembang, harusnya juru kuncinya sudah jadi presiden ya, bahkan presiden dunia harusnya. Ya, ini masih tetap juga jadi juru kunci kan? Dan ini ada lagi ya, ini lebih mengejutkan lagi. Ternyata Pak Jokowi itu ya, ini nggak ngerti ya benar atau tidaknya. Ini berdasarkan pengakuan juru kunci dan juga ada konten kreator yang ya, ikut datang juga ke Gunung Kawi. Katanya Pak Jokowi itu sudah belasan kali datang ke Gunung Kawi, dan bukan hanya datang untuk melakukan ritual saja, tapi ada persembahan juga yang diberikan, dan nominalnya nggak sedikit. Satu kali pertemuan, satu kali ritual itu persembahannya 70 juta. Ya, coba kita lihat videonya. Welcome back to Kadafi Vlog. Dan pada sore hari ini cuy, hari Selasa tanggal 13 Januari 2026, gue sedang berada di kawasan Gunung Kawi. Dan Ya, jelas ya, tadi mengatakan tanggal 13 Januari 2026. Artinya sekitar 4 bulan yang lalu konten kreator ini datang ke Gunung Kawi. jadi tadi sebelum gue bikin vlog ini, gue sempat ngobrol dulu sama kuncen dari Keraton Gunung Kawi, dan beliau menceritakan bahwa di keraton itu banyak banget dikunjungi sama orang-orang yang cukup populer, bahkan sangat populer yang ada di Indonesia ini. Mulai dari para pengusaha, perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia, bahkan sampai pejabat-pejabat Indonesia. Dan salah satunya adalah salah satu mantan Presiden Republik Indonesia. Sebelum terpilih menjadi presiden, katanya beliau datang dulu ke Keraton Gunung Kawi dan melakukan ritual supaya beliau terpilih menjadi presiden. Waduh. Gokil ya. Dan ternyata ada syarat untuk melakukan ritual pesugihan di Keraton Gunung Kawi. Syaratnya harus memberi mahar. Satu kali kunjungan itu maharnya adalah 70 juta. Wow. Dan beliau datang 11 kali. Jadi kalian bayangin aja,
70 juta kali 11 itu sekitar 770 juta ya. Waduh. Itu yang mahar yang dikeluarkan oleh si mantan presiden ini. Tunggu dulu. Apakah hanya sekedar mahar duit atau ada tumbalnya ya? Saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang diceritakan di sini cuman mahar duit aja. Ya 700 juta itu teman-temannya dengan 17 kali datang ke sana. Datang ke Keraton Gunung Kawi supaya beliau terpilih menjadi presiden Indonesia. Gokil. Iya, pas belum jadi wali kota iya mau jadi calon lo itu dia datang sini. Oke, sama kru-kru tim suksesnya. Lo bayangin aja deh, mantan presiden kita loh, yang mana menurut gue seseorang yang terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, beliau merupakan orang yang sangat cerdas dan memiliki pola pikir yang sangat maju dibandingkan dengan 280 juta jiwa penduduk Indonesia lainnya loh. Tapi ternyata mantan presiden kita ini masih memiliki pemikiran yang sangat kolot dan percaya sama ritual-ritual pesugihan. Gokil. Bukan gokil ini. Astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Ya, miris memang ya. Memang di negeri kita ini yang percaya dengan perkara-perkara kesyirikan, kebanyakan orang-orang yang dinilai orang cerdas. Ya, coba yang tertipu dengan Dimas Kanjeng yang katanya bisa menggandakan uang. Itu bukan orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang punya jabatan. Ya, yang percaya dengan kesyirikan seperti ini, ya ritual-ritual pesugihan supaya karirnya meningkat dengan melakukan proses-proses kesyirikan. Orang yang nomor satu di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ya, banyak orang yang demi dunia ya rela melakukan apa saja, bahkan sampai ritual kesyirikan, bahkan sampai mengorbankan harta yang demikian banyaknya ya. Bayangkan, satu kali ritual 70 juta, itu 11 kali 770 juta. Kalau diinfakkan untuk membangun masjid di daerah-daerah yang mereka kesulitan dana, itu jadi amal jariah sampai hari kiamat. Ya, selama masjid itu masih dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya mengalir. Sementara kalau untuk melakukan kesyirikan seperti itu, nanti itu akan menjadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang itu nanti kalau sudah mati, ya di hari kiamat ditanya dari mana dia mendapatkan harta, kemana dia belanjakan. Ya, kalau dibelanjakan kepada sesuatu yang jelas-jelas itu kesyirikan, na'udzubillah min dzalik. Bahkan kesyirikan itu dosa yang paling besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu kekal di dalam neraka. Itu dosa kesyirikan. Ya, jangan hanya demi dunia. Ya, kemudian mau melakukan apa saja, mengorbankan akhirat. Padahal dunia belum tentu dimiliki, ya, belum tentu dimiliki. Kalaupun dimiliki, nggak akan lama. Ya, orang-orang yang mereka menukar urusan akhirat mereka, menggadaikan akhirat mereka untuk urusan dunia saja, ya, yang bukan kesyirikan, itu saja ancamannya sudah berat. Ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunsarun. Ya, orang-orang yang mereka menukar, membeli kehidupan dunia dengan akhirat, artinya dia demi untuk dunia menggadaikan akhirat, ya, meskipun bukan bentuk kesyirikan, maka nggak akan diringankan baginya azab siksaan, ya, dan mereka nggak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ngeri. Banyak orang yang demi dunia meninggalkan akhirat. Waktu sholat dia nggak sholat, ya, kerja. Waktu sholat dia nggak sholat, tidur. Ya, waktu sholat dia nggak sholat, ya, milih kegiatan-kegiatan yang lain. Padahal bukan bentuk kesyirikan, apalagi kalau itu bentuknya kesyirikan. Dan manusia yang paling bodoh di dunia ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal selain Allah Subhanahu wa taala nggak memiliki sesuatu apapun. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu adalah sebodoh-bodohnya orang. Dia sendiri nggak tahu apa hakikat, apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala
mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.